Tunggu makin banyak aja lah, Kak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Masya Allah, kita jumpa lagi hari ini sama Ustazah di mata pelajaran hadis. Nah, masih semangat? Masih semangat belajarnya? Semalam kan sudah refreshing ya kan? Sudah banyak yang liburan. Terus hari ini harus tetap semangat belajarnya ya. Nah, kemarin kita sudah masuk dari hadis ke-1 sampai hadis ke-7. Masya Allah, udah sampai 7 kita ternyata ya kan. Nah, jadi yang belum setoran hadis ke-7 Ustazah tunggu ya. Sampai kapan ya kalian japri Ustazana mau setoran hadis ke-7. Yang belum pernah setoran silahkan disetor. Nanti pas ujian yang tidak setoran tidak boleh ikut ujian ya. Nah, kenapa Ustazah suruh sekarang setorannya? Kita itu terus berlanjut tanpa ada hentinya. Jadi gak ada nanti yang belum ujian tuh Ustazah tunggu dulu dia, kita tunda dulu pelajaran, enggak. Jadi harus tetap di setor. Bagi yang belum silahkan japri secara pribadi supaya tidak ketinggalan untuk hadis berikutnya ya. Nah, yang maka hari ini kita lanjut masuk hadis ke-8. Nah, hadis ke-8 boleh dibuka bukunya halaman 25. Nah, jangan terkejut lihat bukunya ya. Panjang itu hadisnya, jangan terkejut. Itu sama dan hampir mirip dengan hadis ke-7. Hampir mirip, cuman sedikit penambahan aja. Jadi yang sudah hafal hadis ke-7 insya Allah mudah menghafal hadis ke-8. Nah, yang belum hafal hadis ke-7 silahkan dihafal. Boleh sekalian 7 dan 8, boleh 7 dulu, atau sekaligus juga boleh. Karena hadisnya mirip, hanya ada sedikit penambahan. Walaupun sedikit panjang di bukunya, tapi sebenarnya sama-sama aja, kata-kata juga sama, tapi sedikit ada penambahan ya. Jadi jangan stres duluan lihat hadisnya yang udah panjang seperti itu. Karena sama-sama tentang bagaimana cara berwudu. Seperti itu ya. Kita baca aja langsung hadisnya. Bismillah. An Amri bin Yahya. Nah, ini harus sedikit betul-betul diperhatikan bukunya supaya bacaannya benar ya. An Amri bin Yahya Al-Mazini. Ingat, Al-Mazini, panjang mimnya dan nunnya bertasydid dan panjang, jadi harus dipanjangkan. An Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan Sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu ya. Fada'a bitaurin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faakfa'a ala yadayhi minat taur faghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fit taur famatmada wastanshaqa wastanthara thalathan bithalathi gharfatin thumma adkhala yadahu
فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في الثور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور min sufrin. Nah, oke, kita masuk dari Amru bin Yahya al-Mazini an abihi qala. Nah, dari Amru bin Yahya al-Mazini dari ayahnya tuh dia berkata, syahidtu Amru bin Abi Hasan, katanya, aku melihat si Amru bin Abi Hasan, anaknya Amru bin Abu Hasan, bertanya. Sa'ala itu artinya bertanya, boleh digaris bawahi, artinya bertanya. Abdullah, dia bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu, bagaimana cara wudu Nabi SAW. Kata si Amru kepada si Zaid, fada'a bitaurin min ma'in, kata si Abdullah. Apa katanya? Apa artinya? Kemudian maka Rasulullah itu ia meminta untuk diambilkan bejana. Taurin boleh dikatakan artinya bejana. Maka pertama itu adalah kita meminta mengambilkan air dengan bejana. Bitaurin artinya bejana, di garis bawahi. Udah dua ya yang di garis bawahi. Fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mereka berwudu seperti wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Seperti ini. Yang pertama itu kita baca Bismillah. Fa'akfa'a ala yadaihi minat taur. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh pertama adalah kita fa'akfa'a boleh digaris bawahi. Itu artinya adalah menuangkan. Nah, dia menuangkan air ke dalam bejana. Apa tadi taur? Mana taur ya, banat? Artinya adalah bejana. Tuh, tulis di garis bawahi. Fa'akfa'a itu artinya menuangkan. Nah, jadi maksudnya itu adalah ada di dalam, kita tuh biasanya bilangnya gayung kan. Kalau bejananya itu namanya gayung. Nah, jadi di gayung itu ada air, kemudian kita ambil airnya menggunakan tangan kita. Tangan kita kan ada dua, kanan dan kiri. Nah, kita ambil kayak gitu. Nah, kita ambil airnya, kita tampung pakai kedua tangan kita. Nah, yang di dalam bejana atau gayung tadi yang bahasa Arabnya taur. Nah, kemudian faghasala yadaihi thalathan. Nah, setelah kita berniat tadi dalam hati baca bismillah, niat untuk berwudu itu baca bismillah aja ya, tidak usah nama itu bismillah aja. Kemudian kita cuci tangan kita. Faghasala yadaihi thalathan. Nah, itu artinya adalah kita cuci tangannya sebanyak 3 kali, ya kan? Udah dicuci tangannya 3 kali. Udah. Sama seperti yang kemarin cara berwudunya, cuman ini pendapat dari si Amru ya.
Thumma adkhala yadahu fit tauri. Nah, setelah dicuci tangannya, kita ambil lagi dari bejana air tadi menggunakan tangan kita. Terus apa yang kita lakukan? Famat mado. Mana famat mado? Apa artinya? Ya, kumur-kumur. Tuh artinya adalah kumur-kumur. Tuh. Kemudian wastansyaqa. Mana wastansyaqa? Istinsyaq. Mana istinsyaq? Itu adalah memasukkan air ke dalam hidung sampai pangkal hidung yang rasanya itu sangat perih gitu kan. Dah, setelah kita masukkan, kemudian kita istinthar. Nah, kita keluarkan air dari dalam hidung kita. Kita lakukan sebanyak sebanyak 3 kali. Bisalati ghurfatin. Nah, dengan 3 kali pengulangan. Tuh ya, kumur-kumur 3 kali, istinsyaknya 3 kali, dan istinsarnya juga 3 kali. Paham sampai di sini ya cara berwudunya? Minggu semalam kita berlatih cara berwudu, minggu ini juga kita berlatih cara berwudu. Nah, lanjut. Thumma adkhala yadahu faghasala. Thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Nah, kita ambil lagi air. Ini dia menggunakan bejana kan. Kalau kita biasa mungkin menggunakan air keran ya kan. Jadi tinggal gampang aja. Nah, ini dia menggunakan bejana untuk menghemat air gitu. Menghemat air ya. Jadi kita dalam berwudu juga tidak boleh boros air gitu. Kita ambil airnya, kita tadi tuma ada khalayadahu, kita masukkan tangannya ke dalam bejana lagi. Kemudian kita basuh. Faghasala wajhah. Nah, membasuh mukanya sebanyak 3 kali kan, membasuh. 1, semua mukanya ya, jangan cuma pipinya yang dibasahi, semua dari mulai keningnya sampai bawah dagunya 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Udah, setelah wajah, kemudian summa adkhala yadahu fit taur. Nah, kemudian diambil lagi air ke dalam bejana. Apa yang dilakukannya setelah wajah? Apa? Ya, setelah wajah kita cuci tangan. Faghasalahuma. Nah, kenapa huma? Karena tangan kita ada 2, kanan dan kiri. Nah, jadi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Nah, tuh katanya. Jadi setelah kita ambil air, kemudian kita basuh tangannya dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, ya kan? Dah. Kemudian yang sebelah kiri juga. 1, 2, 3. Nah, kemudian setelah tangan, apa selanjutnya? Thumma adkhala yadahu fit taur. Kita ambil lagi air dalam bejana tadi. Nah, kemudian famasaha ra'sihi. Kita apa? Kita basuh kepalanya. Tuh, mulai dari ujung rambut, dari kepalanya ya kan, ujung rambut. Nah, tuh faqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Nah, dibasuh kepalanya dari mulai dari arah depan, maksudnya dari arah depan yang kalian punya kening semua kan. Nah, dari kening kalian itu dari arah depan. Faqbala artinya arah depan, digaris bawahi. Faqbala dari depan. Terus ke wa adbara sampai belakang, sampai tengkuk. Tengkuk atau di leher kita itu, sampai leher, mundur lagi langsung ke telinganya, itu sebanyak sekali aja. Marrotan wahidatan, sebanyak 1 kali aja ya. Summa ghasala rijlaihi. Nah, setelah tadi kepala, kemudian kita membasuh kaki mana duluan? Kaki kanan itu dibersihkan sela-sela jarinya sampai mata kaki sebanyak 3 kali, yang kanan dan yang kiri juga
sebanyak 3 kali. Jadi hanya kepala yang 1 kali aja. Oke, paham? Itu minggu semalam juga kita belajar tentang berwudu, ya kan? Dan minggu ini juga kita belajar tentang berwudu agar wudu kalian semakin sempurna dan sholatnya juga sempurna. Amin. Nah, wa fi riwayah bada'a muqaddam ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu. Nah, dalam satu riwayat beliau memulai dengan kepala bagian depan, muqaddam ra'sih, dari bagian depan hingga diusap hatta dhahaba bihima ila qafahu. Nah, qafah itu artinya di tengkuk sampai tengkuknya, ya kan? Jadi ini riwayat yang ini menjelaskan bagaimana cara berwudu itu mengusap kepala yang cuma 1 kali aja itu. Nah, yang pertama itu kita harus memulai dari kepala depannya itu atau kening kita, dari kening, ujung rambutnya, pangkal rambut kita ini, terus sampai ke tengkuk, katanya faqah, kata sampai ke tengkuk. Kemudian raddahuma hatta raja ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian mengembalikannya sampai ke kening lagi, tuh, ya kan? Cara berwudu bagian roksih, tuh, seperti dari depan kepalanya sampai ke belakang tengkuknya dibasahkan, baru mundur lagi ke telinganya langsung, ya kan? Nah, dalam riwayat lain, wa fi riwayah atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendatangi, atana garis bawah itu artinya adalah mendatangi. Rasulullah mendatangi kami, fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Lalu kami mengeluarkan untuk beliau suatu air dalam suatu wadah atau bejana kuningan tadi untuk berwudu, seperti itu. Jadi air yang yang digunakan untuk berwudu tadi, misalnya udah digunakan sama ustazah, nah kalian juga boleh menggunakan air wudu yang di bejana ustazah tadi, ya. Seperti itulah kira-kira hadis ke-8 ini yang di bab thaharah tentang bersuci bagian berwudu. Berwudu itu merupakan salah satu bersuci untuk melaksanakan sholat. Paham ya kira-kira di hadis ke-8 ini? Hampir mirip kan sama hadis ke-7. Yang sudah hafal hadis ke-7 insyaallah mudah menghafal hadis ke-8. Yang belum hafal silakan dihafal dua-dua. Paham ya kira-kira? Nah, kita baca ya. Bismillah. An Amr bin Yahya. Nah, an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala. Nah, lagi. An Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala. Sekali lagi. An Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala. Syahidtu Amr bin Abi Hasan. Syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitaurin min ma'in. Nah, tengok nih panjang-panjang pendeknya. Fada'a bitaurin min ma'in. Fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a lahum
wudu'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'akfa'a ala yadaihi minat tauri fa'akfaha ala yadaihi min fa'akfa'a ala yadaihi minat tauri faghasala yadaihi thalathan fa'akfa'a ala yadaihi minat tauri faghasala yadaihi thalathan thumma adkhala yadahu fit tauri famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bithalathi gharfatin thumma adkhala yadahu fit tauri tamatmada wastanshaqa wastanthara thalathan bithalathi gharfatin thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu fit tauri faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini thumma adkhala yadahu fit tauri famasaha ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan thumma ghasala rijlaihi wa fi riwayah bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu wa fi riwayah atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin wa fi riwayah atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Insyaallah. Nah, itu hadis ke-8. Nah, jadi Ustazah cuma ulang 2 kali aja karena sudah mirip-mirip dengan hadis ke-7, ya kan? Jadi insyaallah kalian mudah menghafalnya kalau sudah hafal hadis ke-7. Yang belum hafal silahkan dihafal 2-2. Oke? Jadi hadis ke-8 ini kalian boleh setor sampai hari apa ya? Kamis. Nah, kalau belum hafal juga hari Kamis, boleh japri ustazah. Nah, belum hafal boleh dikasih boleh diperpanjang waktu untuk menghafalnya.
Insya Allah Ustazah kasih, tapi japri dulu, oke? Nah, yang belum setoran segera disetor hadis yang belum pernah disetor. Nanti jangan pula di situ mau ujian, situ sibuk mau nyetor semuanya. Nggak keburu nanti. Kalian juga bakalan sesak napas nanti setoran-setoran. Tiba-tiba pas mau ujian sakit pula ya kan? Gara-gara Ustazah Ila ini setoran, disuruh setoran banyak-banyak. Padahal dia yang tidak mau mencicil. Jadi silahkan dicicil hadis yang belum disetor. Kapan maunya boleh satu-satu silahkan. Japri aja Ustazah, insya Allah Ustazah kasih perpanjang waktu untuk setoran gitu ya. Nah, jadi untuk hadis ke-8 mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga kalian mudah untuk menghafalnya. Seperti biasa ya, dikirim ke link yang kemarin Ustazah kasih, kemudian japri hari apa, jam berapa, dan namanya, oke? Dan jangan lupa kelas berapa. Udah ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.